Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan sebuah proyek digital kami teman-teman semuanya. Project apa, Mas? Proyek mesin minuman soda. Oke. Sebelum penjelasan nih teman-teman semuanya, perkenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Bernardus Prakoso Setiawan Adi Nugroho dari kelas Mekatro B absen 16 dengan NIM 2019-2013. Dan saya Yohanes Berbudi Bawabdi Prawira dari kelas Mekatro B absen 9 dengan NIM 2019-2066. Saya Alfian Wisnu Pratama dari TMK 2A dengan absen 13 dengan NIM 2019-2002. Dan perkenalkan kami dari Politeknik Admi Surakarta. Kami dari prodi apa? Mekatronika. Plat kuning, Bos. Oke, plat kuning. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman, proyek digital kami ini memilih mesin minuman soda. Kenapa sih kita memilih minuman soda? Kenapa itu? Nah, nanti kita akan bahas di akhir aja ya kan. Wow. Kenapa kita memilih ini? Nah, slide selanjutnya tujuannya mengembangkan cara berpikir, ide, gagasan dalam diri kami. Betul. Selain itu, kita juga melatih dalam membuat problem solving dan menerapkan materi yang telah diberikan kepada kita semuanya. Nah, kita juga kan kita grup nih. Pasti tujuan kami juga melatih time management dan kerjasama teamwork yang bagus untuk Keren. membuat sebuah tugas akhir. Keren. Nah, setelah itu teman-teman, slide selanjutnya kita di sini juga mempunyai sebuah manfaatnya. Manfaatnya apa sih ini? Nanti kita menjelaskan bukan menjelaskan juga ya. Ini manfaat dari mesin kita yang akan presentasikan ini. Manfaatnya apa sih? Memudahkan dalam pengisian minuman bersoda. Nggak hanya bersoda sih, sebenarnya lainnya juga bisa. Iya. Tapi kita di sini memiliki topik soda aja sih. Lalu kemudian menjadi lebih efisien dan menghindari human error, meminimalisir kesalahan dalam pengisian. Nah, yang tidak bisa yang dipungkiri biasanya paling banyak itu di human error. Makanya kami di sini memilih mesin soda ini tersebut. Nah, selanjutnya Mas. Nah, teman-teman pasti nggak asing kan dengan gambar ini. Nah, gambar ini kami buat desain 3D-nya menggunakan SolidWorks teman-teman. SolidWorks. Iya kan, SolidWorks kan? Betul. SolidWorks. Nah, kalian pasti familiar dong dengan mesin ini. Nah, ini adalah soda drink machine yang biasa kalian temui di tempat-tempat nongkrong kalian. Contohnya? Fast food aja sih, nggak mau sebut merek. Iya. Apa mau sebut merek? Apa mau sebut merek? Intinya di tempat fast food tempat kalian nongkrong teman-teman. Bisa di KFC, di KFC, di McD, di Burger King atau dimanapun. Nah, itulah. Tempat-tempat itu, tempat-tempat nongkrong itu. Iya. Slide selanjutnya Mas. Jadi di sini kita pakai rumusan masalah yang udah kita pakemkan teman-teman. Ini pakem ya Mas ya? Iya benar pakem. Jadi di sini kita menggunakan gelas ukuran 16 oz dengan kira-kira ukuran 480 ml lah. Nah, dan di sini kita menetapkan waktu pengisiannya cuma 3 second aja teman-teman. Nah, jadi kita bisa ukur debit air untuk pompa kita yang akan pakai nanti ya sekitar 0,16 liter per second lah teman-teman. Nah, jadi itu tadi rumusan masalahnya teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan bahas ulik rangkaian yang teman-teman pasti bakal agak pusing ya teman-teman. Jadi kita Tapi langsung aja ya teman-teman. diperhatikan aja teman-teman. Iya. Mungkin Nah, kalian ini adalah rangkaian yang kita pakai untuk mesin kita teman-teman. Agak pusing beneran nih kan teman-teman. Nah, kita mulai dari komponen-komponen yang kita gunakan teman-teman. Nah, di sini ada resistor, ada kapasitor, ada deep switch, ada IC multiplexer, IC demultiplexer, ada IC encoder, ada IC NE55, ada 7 segment dengan common anoda, ada bar gerak, ada motor dan gerbang logika, OR dan NOT teman-teman. Nah, kita langsung aja penjelasannya dari rangkaian tersebut. Nah, di sini di demultiplexer itu ada selektor teman-teman. Nah, selektor sendiri disimbolkan dengan A, B, dan C. Nah, A sendiri itu bernilai 1, B bernilai 2, dan C bernilai 4 teman-teman. Nah, kita langsung menuju ke selektor. Kita langsung menuju ke panel selektor sodanya teman-teman. Nah, di sini kita simbolkan dengan minuman soda, jadi kita gunakan Fanta, Coca-Cola, Sprite, dan Pepsi teman-teman ya. Iya. Kita pencet
push button 1 di Fanta teman-teman. Nah otomatis ketika pencet selektor juga ikut men-trigger di demultiplexernya. Nah ketika men-trigger kan di switch itu bagian 1 dia menyala on ya teman-teman. Nah ketika on dia masuk mengeluarkan data 1 dengan dari demultiplexer masuk ke input multiplexer. Nah ketika multiplexer disalurkan ke encoder kemudian keluar ke 7 segment dan bar graph plate teman-teman. Nah fungsinya bar graph plate dan 7 segment itu sebenarnya hanya untuk mengecek fungsi ini berjalan dengan baik dan sesuai outputnya sesuai dengan inputnya juga teman-teman. Nah sebenarnya kita menggunakan motor, jadi ketika kita pencet 1 motor akan berputar teman-teman. Nah kalau secara konvensional ya pasti motor akan putar terus ya teman-teman. Yeps, betul sekali. Makanya di sini kita akan membuatnya menjadi mati secara otomatis teman-teman. Nah kita menggunakan IC NE55 diimplementasikan pada rangkaian multivibrator monostable. sorry belepotan teman-teman. Nah, multivibrator monostable ini kita gunakan karena yaitu kita merasa yang paling cocok adalah itu karena outputnya dari si multivibrator ini ya cuma 1 kali detak aja. Beda dengan astable. Kalau astable dia akan berdetak berkelanjutan. Jadi kita menggunakan hanya 1 kali. Jadi kita menggunakan monostable teman-teman. Nah, ketika kita pencet selektor otomatis juga men-trigger si monostable-nya. Jadi otomatis motor akan bergerak lalu akan mati oleh detak dari monostable itu sendiri. Nah, waktu untuk matinya pun kita bisa ubah-ubah teman-teman dengan cara mengubah resistansi pada monostable-nya. Nah, itu juga berlaku pada motor 2, 3 dan 4. Jadi yang membuat ini berbeda sebenarnya di bagian push button 3. Kenapa berbeda? Karena dia menggunakan gerbang logika OR ya teman-teman. Nah itu kenapa? Karena supaya tidak mempengaruhi dari output 1 dan 2. Betul sekali. Nah begitu teman-teman. Jadi sedikit penjelasan dari rangkaian ini. Kita lanjut ke cara kerja sebenarnya itu cara kerjanya seperti gimana sih? Kita lanjut ke flow Buat chart. kalian yang mau nyoba ini juga bisa loh. Ini rangkaian ini bisa dicoba menggunakan aplikasi Proteus ya Mas ya. Iya, Menggunakan aplikasi Proteus, kalian juga mengaplikasinya di situ juga bisa. Coba kalian mau coba-coba boleh banget. Kami terbuka nggak pakai copyright nggak usah, Nggak udah usah. kalian pakai aja nggak masalah. Iya benar. Kita lanjut ke slide selanjutnya Mas ya. Iya. Ya. Di sini kita ada flowchart teman-teman yang akan dijelaskan oleh Mas Alfian Wisnu Pratama. Ya. Mari Mas, Ya, dijelaskan. jadi saya mau menjelaskan flowchart-nya ya. Jadi kalau misalnya tadi masih bingung tentang penjelasannya dari Mas Wira, jadi ini kayak model penjelasan sederhananya. Jadi di sini kita lihat kalau di sini ada start, input start itu menyalakan untuk operasi sistemnya. Jadi operasi sistemnya akan aktif. Lalu di sini ada 4 pilihan ya. Kita ibaratkan aja ya, kalau mau milih set point 1 tadi kan Fanta. Kita ibaratkan Fanta aja. Nah, di sini selanjutnya 7 segment bernilai 1 dan LED bar graph nomor 1 akan menyala. Lah, kenapa sih kita butuh 7 segment sama? Nah, ini pastinya juga membantu bagi para maintenance yang akan mengoperasikan ya, yang mengecek mesin ini itu berjalan dengan baik, berjalan dengan baik apa enggak sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya itu input 1 ya, Mas, ya? itu Gitu. 1 apa enggak? Betul sekali. Kemudian Mas, kemudian lanjut ke multivibrator monostable. Ya, seperti yang sudah dijelasin Mas Wira tadi, kenapa kita pakai monostable? Karena monostable itu menghasilkan output 1 detak atau 1 siklus ya Mas? 1 siklus bisa. 1 siklus. Jadi kita nggak pakai astable karena astable itu modelnya kayak flip flop, jadi berkelanjutan gitu. Kita produk kita itu pakai monostable aja yang lebih cocok.
Lanjut. Lalu lanjut ke motor. Nah, ini setelah ke monostable tadi, motor akan menyala selama 3 detik. Nah, kenapa kok bisa 3 detik? Ya tadi, karena kita mengatur resistansinya pada rangkaian monostabilnya. Nah, Iya. jadi kita bisa ngatur Berapa timernya, lama? timernya melalui mengubah resistansinya pada monostabilnya Betul tadi. sekali. Iya, betul sekali. Lalu lanjut ke Air soda. Air soda. Sesuai selektor sudah keluar. Nah, ini maksudnya gimana Mas Alfian? maksudnya kalau kita kan sudah setting selama 3 detik, maka air sodanya akan keluar selama 3 detik. 3 detik. Dan sudah sesuai dengan hitungan kita tadi. Iya, bener banget, sesuai hitungannya tadi. Lalu siklusnya selesai. Nah, Itu nanti juga berlaku untuk set point 2, set point 3 dan 4 juga gitu ya Mas ya. bisa. Dan keluarannya pun nanti berbeda, tidak hanya Fanta. Misalkan set point 2 dia akan keluar yang berbeda selain Fanta. Misalkan Coca-Cola atau apa. Gitu ya Mas ya. Iya. Nah, gitu teman-teman. Ya kan Mas, ada yang mau ditambahin? Yang Kita lupa tujuannya. Tujuan kita tadi belum jadi kita bilang ya. Iya. Nah, mohon maaf sebelumnya kita Putar slide lagi putar ke belakang. slide ke belakang. Ya, Nah, ini dia pada desain 3D kita ini. Nah, Ya. kami di sini nih berharap dengan adanya proyek kami ini teman-teman, khususnya orang-orang itu mengetahui dan dapat memperluas wawasan tentang cara kerja dari mesin yang mereka sering jumpai. Ini kan sering banget kita jumpai ya, di tempat tongkrongan, di tempat-tempat yang mungkin ada kondangan, ada kan itu. ada. Nah, itu pasti kalian pernah lihat alat ini dan ini pasti kalian mengira wah ini pasti bikinnya susah ini, mahal. 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 Padahal kalau kita mau memperhatikan yang tadi itu sebenarnya nggak terlalu rumit dan ini pasti jika dicuankan, aduh cuan, masalah cuan mah beda ya. Ini masalahnya ini Yang penting menambah wawasan Ilmu, teman-teman. nah itu yang penting ilmunya. Ilmu, Tapi teman-teman. kalau mau diaplikasikan itu Boleh, menjadi lapangan bisa. kerja yang lumayan loh. Iya. Ini kalau di pasaran masih harga 20 jutaan. Kita udah survei ini di sekitar 20 juta. Ini padahal nggak sampai segitu juga bisa ya. Bisa. Jadi teman-teman bisa buat sendiri untuk di rumah, diaplikasikan. Betul. Sebenarnya diaplikasikan ke apapun dengan inovasi teman-teman juga bisa. Mm-mm. Jadi ini hanya rangkaian yang Kami pilih. utamanya. Iya. Jadi gitu teman-teman, penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan dan kelebihan atau yang kita yang berlebihan, Berlebihan lebih Jadi, tepatnya. kita ucapkan terima kasih Terima dan kasih sampai dan jumpa mohon di maaf video juga berikutnya ya. ya teman-teman. Jadi dadah. Terima kasih. Selamat malam, siang, pagi.